Halo guys, saya Yudi Barreto, Duta Bakso Tasikmalaya. Di video kali ini saya sedang berada di rumah, jadi saya pesannya makanan yang bisa dipesan ke rumah gitu. Karena kan lagi ada corona nih, jadi nggak boleh sering-sering keluar. Saya tuh sering banget nongkrong di 40X Street yang di Jalan Cikalang. Nah, kebetulan itu kafe favoritnya anak-anak muda di Tasikmalaya. Pesannya bisa dibungkus di take away atau juga pesan langsung ke akun Instagramnya, ke DM-nya, nanti dianterinnya sama Gojek. Kali ini saya pesannya itu rice ball yang asam manis. Terus ini adanya kayaknya ayam kan ya, ayam terus dikasih tepung, dibalur dengan tepung, terus dikasih wijen, terus ada telur ceploknya juga, ada saladnya juga. Saladnya itu ada kol sama ada wortel, juga ada mentimun. Oke, langsung saja kita coba ya makan. Ini saya mau nyobain langsung ayamnya dulu. Ditaburi dengan wijen, wijennya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya juicy, terus lumayan tebal dipotongnya. Terus ini kan disiram sama saus asam manis. Jadi kan tadi ayamnya tuh kan dibalur dengan tepung ya, tepung panir kayak gitu. Jadi pas harusnya sih kalau nggak disiram biasanya crunchy kan rasanya, itu renyah. Tapi kalau ini karena disiram dengan saus asam manis, jadinya teksturnya agak crunchy gitu, nggak renyah. Tapi meresap banget nih ke bumbunya. Bumbunya tuh kaya banget sih, campur sama ayamnya. Jadi si bumbunya tuh meresap. Nah, terus saya mau nyobain ini telurnya setengah mateng. Jadi warnanya seperti ini. Kita coba sama nasinya. Nasinya ada di bagian bawahnya. Terlihat nasinya tuh pulen banget ya. Bentar ya. Wow, kita ambil nasinya dulu deh. Nasi. Tambah ini. Wah, ini lengkap banget ya, berarti proteinnya dapat, sayurannya juga, vitaminnya mantap dapat juga. Telurnya itu nggak plain ya, rasanya tuh ada kayak pakai ini nih, merica, jadi tambah enak. Saya mau sekarang makan nasi pakai ayamnya. Harusnya wae sih sendokna leutik teuing. Atau orang nah hayang ngahuap nah hayang gede teuing. Mantap, bumbu saus asam manisnya saya suka banget. Ini enggak, jadi balance antara manis sama asemnya gitu. Jadi enggak menonjol di manisnya, enggak menonjol di asemnya, pas banget sih komposisinya. Nah, di sini juga ada es kopi. Es kopi susu ini bisa untuk tahan 3 hari di kulkas ya. Terus ini kan dipisah ya, karena ini saya mau langsung minum gitu. Jadi dikasih es batu di cup kayak gini. Jadi kita buka dulu ya. Lalu kita kucurin. Pas banget nih, memang takarannya udah itu banget kali ya, udah dihitung banget. Kalau kita aduk sebentar biar agak bercampur dengan esnya. Oh iya, ini untuk harganya, ini es kopinya 20.000 dan untuk tadi rice ball-nya itu harganya 18.000. Dan menurut saya rice ball-nya itu ukurannya sangat pas ya, jadi nggak sedikit dan kebanyakan juga enggak. Jadi porsi kenyangnya laki-laki sih, tapi kalau mungkin untuk perempuan mungkin ini kenyang banget ya, sedapatnya segini. Yuk kita cobain es kopinya. Ini enak banget pasti. Si kopinya tuh kerasa banget strongnya. Terus susunya juga menonjol juga gitu. Jadi si susunya tuh nggak mendahului si kopinya. Menurut saya ini balance ya antara susu sama kopinya. Halo guys, saya Yudi Barreto, Duta Bakso Tasikmalaya. Di video kali ini saya mau nyobain produk-produk dari dapur Nyonya Chun. Kali ini saya mau nyobain ceker
Ini harganya 30.000, beratnya sekitar 250 sampai 300 gram. Ini pedas dan ini level 3. Oke, dan yang selanjutnya saya juga mau nyobain ini ada sambal cumi. Beratnya 200 gram, harganya 40.000. Dan juga ada sambal tongkol, ini juga sama, beratnya 200 gram, harganya juga sama, Rp40.000. Dan ini bisa tahan sampai 3 hari di kulkas. Saya ini agak sedikit shock ya. Agak sedikit shock lihat warnanya yang merah terus ditaburi dengan cabai yang banyak. Ini padahal katanya sih level 3 sih ya. Kalau level 3 harusnya sih nggak terlalu wow banget sih pedasnya. Tapi lihat dari warnanya sih ini kayaknya menggelegar sekali ya. Saya lihat sih ini ada taburan cabai, terus ada sedikit seledri, dan juga ada daun jeruk. Mungkin. Tapi ntar kita coba ya. Nah ini cekernya, ceker ayam ya, bukan ceker kuda. Nah ini sambal tongkolnya nih, kita buka. Wih. Oh ini pakai noni teh, aluminium foil bukan? Bagus nih kemasannya. Ini manikat berminyak nya, tuh berminyak ya. Wow. Sakitnya bisi ya ting, bisi lada ting. Ini makanan pedas karena mereka tahu saya suka pedas. Oke, aduh ya ditambah sangu hangatnya. Kita coba dulu yang sambal tongkolnya. Sambal tongkolnya itu banyak banget. Terus di apa kayak dipotong, dihancurin gitu ya. Gininya. Bismillahirrahmanirrahim. Gelo ada. Kakara gesa huap geus lada kieu Gusti nu agung. Komoan pisan ieu sambal. Enak, wangi, terus ada kayak aroma daun jeruknya juga. Oh iya bener tuh ada daun jeruknya, jadi wangi banget ini. Tapi mantap dan pedasnya itu nampol banget. Kalian yang nggak suka pedas tong meuli. Nah iya ya, ditambah sambal cumi. Jadi sambal cuminya itu kayaknya ini dari cumi yang kecil-kecil. Biasanya kan cumi yang kecil itu asin ya, udah diasinin jadi bentuknya itu padat ya, kayak bukan yang kenyal gitu. Ini kayaknya nggak beda jauh ya, warnanya sama-sama menyeramkan. Saya suka kalau yang sambal cumi ini, jadi ada teksturnya aya nonnya, capekeun gitu tah. Kalau ini mah kan ancur pisan, lembut pisan gitu. Kalau ini mah agak keras cuminya, khas-khasna cumi lah siga gitu. Terus sekarang kita cobain yang ya ngomong lagi bari lada. Ieu sok tah, ieu ceker hayam. Nah, kalau ini lumayan aman lah, level 3, pedasnya nggak terlalu edan. Aduh mani hinyai kia ya maku minyak. Saya pengen ada yang kriuk-kriuknya. Ini ada biasa ratu kriuk makaroni. Temen ini udah dikit lagi tuh, soalnya tiap kali makan saya selalu kucurin dengan makaroni ratu kriuk. Jadi sensasi kriuk-kriuk nanti aya gitu dah. Sambal tuh digalokeun kieu guys mani jorok. Oke, kita cobain ini sambal cumi dicampur dengan sambal tongkol pakai ratu kriuk. Aduh guys, mani lada pisan ya Allah. Oke, jadi buat yang gak suka sama pedas, tong meuli lah, geus teu kudu. Ini mah hanya untuk kalian yang punya nyali aja, yang suka dengan pedas. Kalau yang gak suka pedas, geus teu kudu meuli. Iya, soalnya lada teuing. Ini
dapur Nyonya Chun. Kalau mau pesan silahkan hubungi, nanti nomornya saya kasih di description box di bawah. Dan ini juga Ratu Kriuk juga saya nanti tentukan di description box. Nah, ini kan makanan pedas nih, menurut saya sih ini bisa saya nobatkan sebagai salah satu makanan terpedas di Tasikmalaya. Nah, kalau kalian punya informasi makanan-makanan pedas lain yang ada di Tasikmalaya apa aja, tolong tuliskan di komentar supaya nanti saya coba dan juga kita review di video selanjutnya. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa juga untuk subscribe karena subscriber saya masih sangat sedikit, jadi tolong supportnya biar cepat mendapatkan 100.000 subscriber. Dan juga jangan lupa juga untuk follow Instagram saya duta.bakso.tasikmalaya, karena di Instagram saya postingnya itu setiap hari. Kalau misalnya di YouTube saya baru postingnya itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Hatur nuhun.